Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri ini diduga melakukan penyalahgunaan penggunaan narkoba bersama dengan drivernya yang merupakan juga asistennya NZ kalau tidak salah, atau ZN ini akhirnya ditahan dan dimintai keterangan. Bahkan sampai saat saya membuat video ini, polisi mengatakan bahwa masih melakukan pengumpulan bukti yang lebih jauh lagi kepada tempat dilakukannya tindak itu tadi. Dan sampai saat ini polisi masih mempergunakan hak mereka 3x24 jam untuk melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Dan ini kemudian menjadi sebuah kasus yang luar biasa adalah karena Nia Ramadhani adalah seorang selebriti senior Indonesia, dan Ardi Bakri merupakan putra dari konglomerat Bapak Abu Rizal Bakri yang juga seorang politikus. Dan kita melihat bahwa ini bukan sebuah kasus biasa. Walaupun yang terjadi di sini jika menimpa artis atau orang biasa ini akan menjadi sesuatu yang mungkin ini terjadi setiap bulannya. Nah, kita akan coba untuk lihat kira-kira apa yang akan terjadi dan kedepannya akan seperti apa, dan apa esensi yang bisa kita ambil dari permasalahan ini. Saya akan ambilkan kartunya dan kita akan coba untuk lihat apa saja yang harus kita ambil, nilai-nilai yang muncul dari kartu-kartu saya. Yang pertama adalah kita dihadapkan pada sesuatu yang kita akan tidak tahu ini akan menuju ke mana, tapi kita harus tetap fokus. Fokusnya di sini adalah lebih ke narkoba ini ternyata tidak menyerang ke orang-orang miskin atau orang-orang menengah ke bawah saja. Ternyata ini menyerang ke semua lapisan masyarakat. Dia tidak pandang bulu, apapun statusnya, ini akan tetap berpotensi untuk menyalahgunakan penggunaan narkoba ini tadi. Orang mungkin akan berpikir dua orang ini adalah dua orang yang dalam rumah tangga mereka harmonis, dalam bisnis mereka memiliki semuanya, dalam karir juga istrinya yang seorang selebriti ini masih diperbolehkan untuk tampil di televisi dan berkarya dengan seni yang dia lakukan ini tadi. Dan ini adalah satu hal yang memang sangat miris terjadi di Indonesia, bahwa ini menyerang ke semua orang. Sehingga jika ternyata ada orang yang bilang kalau orang-orang yang mungkin kalau nanti kita akan sukses, jadi kaya raya dan sebagainya, kita akan terhindar dari hal tersebut, ternyata ini tidak bisa dibenarkan. Dan hal ini ternyata ada banyak sekali di sekitar kita. Sangat mungkin menyerang orang-orang yang kita sayangi, dan orang-orang yang terkena ini tadi mungkin akan orang-orang dengan profil yang bervariasi. Maka daripada ini tidak bisa kita stereotyping di sini. Misalkan kita akan bilang, oh orang ini bertato, orang ini menggunakan sesuatu, atau orang ini adalah, karena ini adalah satu hal yang bisa menyerang siapa saja. Ini adalah fokus utama yang harus kita lihat, karena kalau kita fokus hanya kepada subjeknya saja, kita akan kehilangan esensi dari apa yang sebenarnya saat ini terjadi. Dan ternyata setelah ada pendalaman dari kasus ini, alasannya ini adalah sedang stres dalam pekerjaan. Dan terus kemudian kita akan bertanya, kita pikir orang-orang yang sukses ini tidak memiliki permasalahan dalam hidupnya. Ternyata ada satu hal yang selama ini tidak kita sadari, adalah mereka ini memiliki permasalahan yang sepadan dengan harta yang mereka miliki. Jadi mungkin kalau orang diberikan harta yang kecil, ya permasalahannya kan permasalahan kecil. Kalau orang-orang dengan harta yang besar, permasalahan mereka pasti akan ikut besar. Maka daripada itu, kita tidak juga bisa menjudge the book by its cover, bahwa kok sudah memiliki ini semua tapi kok terlibat seperti itu. Sekali lagi kembali ke poin yang pertama tadi, bahwa ini bisa menyerang siapa saja. Jangan kita lengah dan kita jangan fokus kepada korbannya. Kita fokus kepada siapa yang mengedarkan ini dan kenapa ini masih bisa beredar hingga saat ini tadi. Memang akhirnya terus kemudian orang mempertanyakan karena permasalahannya lebih ke keadilan sosial. Di sini dipertanyakan karena ya mereka berdua ini adalah public figure, orang yang memang memiliki pengaruh yang kuat sekali, orang dengan kekuasaan yang besar sekali, dan semua orang terus kemudian memusatkan atensi mereka karena mereka bertanya-tanya kepada kepolisian itu sendiri. Apa yang akan diambil di sini? Apa yang akan diambil oleh BNN? Dan apa yang akan ditimpakan kepada dua orang ini tadi? Ini adalah fokus yang saat ini ada. Tetapi harapan saya kita tidak boleh juga melupakan fokus dua yang tadi, bahwa
akan lebih berbahaya jika ternyata ini mengenai orang-orang yang kita sayangi. Dan kita harus selalu ingat saat kita menunjuk ke seseorang, kita hanya menunjuk menggunakan satu jari kita, tetapi 3 jari yang lain itu menunjuk ke arah kita. Maka hati-hati sekali, karena itu mungkin saja ada di sekitar kita dan kita bisa jadi korban yang selanjutnya. Dari perkembangan ini tadi, saya melihat bahwa ini tidak hanya akan menjadi sebuah kasus yang biasa, akan menyeret sebuah bandar besar di sini. Nah, apakah ini akan dibuka juga atau tidak? Saya pikir ini adalah strategi penyelidikan kepolisian sendiri. Jika ini tidak dibuka, maka memang tujuannya untuk menyeret yang lebih besar lagi. Tetapi saya pikir ini tidak akan berhenti sampai di sini. Jika ternyata ini meraih orang-orang yang memang berkuasa, maka ini bukanlah bandar ece-ece atau klasteri. Harapannya polisi di sini meluaskan pencariannya, memusatkan semua ini tadi, dan menangkap siapapun yang bertanggung jawab di balik terjadinya tragedi ini tadi. Kalau ditanya di sini, apakah akan ini semua berakhir seperti apa? Saya pikir sini akan tetap direhabilitasi, karena sesuatu yang terjadi di sini mereka ini hanyalah korban. Dan seperti yang dikatakan, orang-orang yang menjadi korban ini memang berhak untuk mendapatkan, bahkan diwajibkan dilakukan rehabilitasi. Karena jika ini tidak dilakukan, maka ini tidak akan pernah selesai. Dan jika ini tidak selesai, akan berpotensi untuk menarik orang-orang lain untuk mengikuti jejak mereka. Maka daripada itu, ini adalah satu hal yang memang harus dilakukan. Sudah terjadi kepada banyak public figure dan akhirnya mereka pun juga sudah sembuh. Ada beberapa yang akhirnya jadi residivis, keluar dan masuk. Tapi harapannya di sini rehabilitasi ini akan bisa memutus rantai dan membawa mereka ini menjadi seseorang yang bisa selesai dari kebiasaan buruk mereka yang melanggar hukum dan juga tidak baik untuk kesehatan mereka ini tadi. Ada satu hal yang positif dan rupanya orang-orang di sini tidak mengetahui adalah bahwa Mas Ardi ini ternyata adalah seseorang yang juga kesatria. Saya tidak ingin membela beliau ini tadi, apapun yang dilakukan tetap tidak dibenarkan dan melanggar hukum. Tetapi saat dia menyerahkan diri dan dia datang ke kantor polisi di sini untuk ikut menemani istri tadi sambil dia menyerahkan diri, ini adalah satu hal yang juga harus kita anggap sebagai sebuah itikat yang baik. Dan harapannya juga jika ternyata ini bukan pertama kalinya, beliau juga memberikan itikat yang baik untuk memberitahukan di mana dia mendapatkan ini tadi, dan dengan ini semua kita bisa mencegah korban yang lebih banyak lagi untuk berjatuhan. Tetapi yang jelas di sini sudah dikatakan bahwa polisi tetap akan menindaklanjuti, hukum akan ditegakkan, dan keadilan sosial ini pasti akan dilaksanakan. Kalau ditanya apakah ini akan meretakkan keluarga mereka, saya lihat sih tidak. Mereka akan tetap dalam perkawinan mereka, bahkan akan lebih erat lagi walaupun ini sempat mengguncang. Tetapi ini adalah satu hal yang juga saya pernah katakan, mereka saja melakukan sesuatu yang negatif aja mereka ini nggak menyembunyikan. Jadi kalau saya pikir di sini sebenarnya sisi positifnya adalah karena mereka ini kompak sebagai suami istri. Tetapi sebaiknya kekompakannya ini melakukan sesuatu yang lebih positif lagi, dan kepada siapapun yang di luar sana yang saat ini masih menjadi korban juga mempergunakan narkoba dan menyalahgunakan pemakaiannya ini tadi, berhenti saat ini juga sebelum apapun ini nanti akan terjadi. Seperti yang kita ketahui, sejak mereka berdua ini ditahan, saham grup perusahaan yang dipimpin oleh Ardi Bakri ini pun mengalami goncangan, dan ini adalah sesuatu yang akan juga mempengaruhi keluarga, anak-anak terutama, dan orang tua kita. Maka daripada itu, siapapun kalian semua, berhentilah sebelum akhirnya ini terlambat. Ada satu hal lagi yang kita tidak fokus di sini, yaitu permasalahan dari psikologi orang ini tadi. Karena ternyata narkoba ini menyerang orang-orang tertentu dan biasanya mereka ini memiliki permasalahan psikologis. Psikologis baik untuk misalkan dia tidak bisa menolak jadwal syuting yang sedemikian padat sehingga dia memerlukan itu untuk membuat dia fit kembali, hingga ke permasalahan yang semakin berat dalam kehidupan ini sehingga dia harus memasukkan zat kimiawi ke dalam tubuh untuk mengalter kepercayaan dirinya. Maka daripada itu, ini adalah hal yang harus disembuhkan terlebih dahulu. Menghilangkan addiction ini tadi tidak akan bisa sempurna jika kita tidak mengetahui akar dan pangkal dari permasalahan ini. Dan kita harus tahu bahwa orang-orang ini biasanya adalah orang dengan permasalahan hidup atau permasalahan psikologis di pikiran mereka. Dan ini yang harus disembuhkan pertama kali. Dan kalau kita mau lihat, ini tidak akan pernah hilang dan akan ada terus. Kreativitas para bandar ini menyebarkan produk ini tidak akan pernah berhenti. Satu-satunya cara adalah
men-stop supply and demand. Artinya apa? Permintaannya harus dipotong terlebih dahulu sehingga mereka tidak memiliki kreativitas untuk menyebarkan ini. Ingat, ini ada dari sekolah, taman kanak-kanak hingga orang-orang yang sudah sepuh atau orang-orang yang sudah lanjut atau orang-orang dengan uang yang banyak luar biasa seperti dua orang ini tadi. Dan kita harus menjadi agen perubahan ini dengan cara apa? Dengan cara kita harus terus melaporkan dan mengetahui bahwa ini bahaya dan kita tidak cuek dengan kondisi ini dan adukan ini ke kantor polisi yang terdekat. Maka daripada itu, hentikan ini tadi untuk yang memakai, untuk kalian semua yang mengetahui segera adukan dan laporkan, karena ini hanya satu-satunya cara kita dapat men-stop rantai penyebaran narkoba ini